Assalamualaikum, saya Bichandra. Sangat tertarik dengan tulisan yang terpublish pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 pada pukul 1:11 waktu Indonesia bagian Barat yang tertuang dalam websitenya okezone.com di segmen Oke Muslim, dan tulisan ini ditulis oleh salah satu dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang bernama Deden Mauli Darajat. Mohon izin kepada Pak Deden Mauli Darajat kami untuk buatkan audio visual tentang materi yang sudah antum sharekan di okezone.com tentang belajar komunikasi dari Nabi Ibrahim. Berikut narasinya. Suatu hari, Nabi Ibrahim alaihissalam kedatangan tamu yang tidak dikenal. Para tamu itu mengucapkan salam. Meski tak mengenal mereka, Nabi Ibrahim pun menjawab salam mereka. Dan ini tertuang dalam surat Adz-Dzariyat ayat 25, yang artinya salam untuk orang-orang yang tidak dikenal. Pelajaran pertama, lihatlah bagaimana komunikasi Nabi Ibrahim alaihissalam yang sangat santun saat menjawab salam, meskipun kepada orang-orang yang tidak dia kenal. Para tamu pun dipersilakan masuk ke dalam rumah Nabi Ibrahim. Lalu Nabi Ibrahim diam-diam pergi menemui keluarganya. Nabi Ibrahim pun kemudian membawa daging anak sapi yang gemuk dan mengatakan kepada mereka, "Silakan Anda makan." Dan ini tercantum dalam surat Adz-Dzariyat ayat 26 sampai ayat 27. Pelajaran kedua dari kisah ini bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam menghormati para tetamu dengan mempersilahkan masuk ke rumahnya. Penghormatan yang lebih ia tunjukkan dengan memberikan jamuan yang terbaik, daging anak sapi yang gemuk, dan ini pasti nikmat sekali. Ada hal yang tak terduga terjadi setelah Nabi Ibrahim mempersilahkan makan kepada para tamunya. Tetamu itu ternyata tidak mau makan apa yang dihidangkan oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak marah kepada para tamunya, namun beliau merasa takut. Siapakah gerangan tetamu yang datang kepadanya? Sebab jika manusia biasa dan dihidangkan makanan selezat itu, dapat dipastikan langsung menyantapnya. Para tamu itu sadar bahwa tuan rumah merasa ketakutan dengan kehadirannya. Lalu tamu itu mengatakan kepada Nabi Ibrahim, "Janganlah kamu takut." Dan tamu itu pun mengatakan bahwa ia memberikan kabar gembira dengan kelahiran seorang anak yang alim, yaitu Ishak. Ini tercantum dalam surat Adz-Dzariyat ayat 28. Pelajaran ketiga dari kisah ini adalah dengan berbuat baik terhadap siapapun, maka Allah akan membalasnya dengan kebaikan-kebaikan yang lebih besar dari apa yang dilakukan oleh manusia. Siapa yang masih meragukan kebaikan Nabi Ibrahim? Bahkan kepada yang tidak dikenalnya saja ia sangat santun. Para tamu itu membawa kabar gembira bahwa Ibrahim akan dikaruniai putra yang sangat soleh, yaitu Ishak. Dan dari Nabi Ishak kemudian akan banyak keturunan-keturunan yang menjadi nabi, dan para tamu itu diketahui belakangan sebagai utusan Allah, para malaikat yang menjelma menjadi manusia. Pelajaran terpenting di saat bulan Ramadan dalam kondisi krisis wabah corona atau COVID-19 ini adalah kita harus tetap berbuat dan berkomunikasi yang baik kepada siapapun. Untuk berbuat baik, kita dianjurkan tidak memilah dan memilih siapa yang layak diberi kebaikan oleh kita ataupun tidak, seperti yang diajarkan oleh Nabi kita Ibrahim alaihissalam. Apalagi di bulan penuh berkah ini, di mana semua amal kebaikan kita akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Satu kebaikan akan dibalas dengan kebaikan lagi, bisa menjadi 2, 3, bahkan ratusan, ribuan, mungkin juga jutaan kebaikan dari Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Redaksi ini ditulis oleh Deden Mauli Darajat. Penulis adalah dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta di okezone.com segmen Oke Muslim edisi hari Rabu 29 April 2020 jam 1:11 waktu Indonesia bagian Barat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum.